Sesudah nama barangnya tampil, kita masukkan quantity nih. Setelah nama barangnya ditampilkan kembali di formnya, maka kita input quantity-nya. Kita input quantity, misalnya kita beli mouse-nya 1. Lalu kan kita enter. Nah, pada saat di enter, di sini subtotalnya terhitung. Nah, di sini ada fungsi subtotal. Jadi pada saat kita input quantity, di enter, fungsi hitung subtotal dan totalnya itu berjalan. Lalu ditampilkan ke formnya. Nah, terus data yang tadi, data yang kita beli itu, ini misalnya di yes. Nah, datanya kan masuk ke sini. Datanya kan masuk ke sini. Ini adalah tabel detail transaksinya. Jadi, data yang tadi kita input di atas ini pada saat di enter, kayak kalian kalau beli di Alfamart gitu kan bisa beli lebih dari satu. Nah, itu kan si kasirnya mendata satu persatu kan barangnya. Nah, itu barang yang diinput sebelum keluar struknya, kan datanya masih diinput nih. Nah, itu datanya, data pembelian kita masuk ke dalam tabel detail transaksi. Nah, ini muncul di sini nih. Nah, makanya di sini dia setelah menghitung subtotal dan juga totalnya, dia ada script. Nah, ini total nih, nggak kelihatan. Nah, jadi kan tadi di sini ada script memanggil fungsi hitung subtotal dan total. Jadi menghitung subtotal dan juga totalnya. Terus menyimpan detailnya. Menyimpan detail kita sudah bukan ke controller barang, tapi kita ke controller detail transaksinya. Jadi menyimpannya sesuai dengan tabel yang berhubungan. Karena di sini masuknya ke tabel detail transaksi, maka kita simpan detailnya ini, kita memanggil function yang ada di detail controller. Nah, dari sini baru data-datanya akan disimpan ke dalam tabel atau kelas detail transaksi. Gini. Nah, kan tadi bisa menambah barang lagi. Berarti kan proses ini bisa dilakukan berkali-kali. Kita enter, misalnya no, kita beli 2 aja. Nah, ini kan loop, makanya di sini ada kotak, yaitu loop. Berarti dia berkali-kali, bisa diinput berkali-kali di sini prosesnya. Kalau sudah selesai, tadi kan saya pilihnya no, berarti ini kita input dulu, misalnya uang bayarnya sudah. Nah, di sini kalau sudah, tadi kan sudah disimpan detailnya. Di detail di sini cuma ada 2 baris barang, dua data barang yang dibeli. Kalau sudah kan kita klik save. Nah, ini simpan transaksi. Dari usernya kita klik save, yaitu menyimpan transaksi. Nah, menyimpan transaksi kan otomatis nyambungnya ke tabel transaksi. Berarti kita di sini simpan datanya ke transaksi controller dulu, di mana di sini adalah script SQL-nya. Ingat ya, controller itu script SQL-nya ada di situ. Jadi sebelum masuk ke tabel, dia harus ke controller dulu, karena harus ada script SQL-nya. Dari script SQL baru menyimpan ke dalam tabel transaksi, yaitu di sini save transaksinya. Ini contoh untuk sequence diagram dari form transaksi. Ini ya, simpan. Nah, seperti ini. Ini cara bacanya, penjelasannya. User berinteraksi langsung dengan tampilan layar. Itu ini, user dengan tampilan layar programnya, formnya. Pada contoh di atas, user berinteraksi dengan form transaksi. Hal yang pertama dilakukan adalah membuka form transaksi. Misalnya tadi dia ada di sini, dia membuka form transaksi seperti ini. Lalu input kode barang seperti yang tadi ya dicontohkan, ada proses pencarian kode barang melalui controller barang menuju ke entitas barang. Pencarian barang, kita input kode barangnya dulu, pencarian barang ke controller barang, yaitu ke sini, lalu menuju ke entitas barang. Kalau sudah datanya ditemukan, berarti dikirimkan kembali return ke formnya.
Nih, nama dan harga barang ditampilkan pada form. Lalu selanjutnya, user menginput jumlah beli atau quantity dan dilakukan perhitungan subtotal dan total. Ini, input quantity, lalu dilakukan perhitungan subtotal dan total. Kan nilainya muncul ya, subtotal dan totalnya berarti tampil ke formnya lagi. Lalu setelah itu, data tersebut masuk disimpan dalam entitas detail transaksi melalui controller detail. Nah, simpan detailnya ke detail controller dulu, baru save detail transaksinya ke detail transaksi. Mungkin kalian bingung nanti di sininya harus diisi apa. Ini bebas sebenarnya karena kan kalian nggak tahu script aslinya ya. Karena ini mengikuti script aslinya makanya begini. Function-functionnya atau metodenya. Setelah semua data diinput, maka semua data transaksi disimpan dalam entitas transaksi melalui controller transaksi. Ini, simpan transaksi, simpan ke transaksi controller, lalu baru simpan ke entitasnya, ke tabel transaksinya. Oke, ini tugasnya untuk kalian. Tugasnya yang ini saya akan contohkan dulu. Barang ya. Sini ada user membuka form barang. User membuka form barang seperti ini tadi. Diklik barang muncul ini. Klik tombol new lalu muncul kode barang otomatis. Klik tombol new lalu muncul kode barang otomatis melalui barang controller. Lalu berarti gimana nih? User membuka form. Lalu di sini ada show form untuk yang form barang. Lalu user klik apa? Klik new kan? Klik new terus di sini ada lalu muncul kode barang otomatis melalui barang controller. Muncul kode barang di formnya berarti ya. Berarti nanti dia gini, melalui apa tadi? Barang controller ya. Berarti di sini ada nomor, lalu nomornya ke sini, lalu nanti di returnnya ke sini karena tampil nomor otomatisnya ke sini, ke formnya lagi. Lalu user menginput nama barang, harga, dan stok, lalu klik tombol save untuk menyimpan data ke dalam entitas kelas atau barang melalui barang controller. Hanya itu aja tugas kalian. Tadi kan ini nomornya muncul otomatis, nama barangnya misalnya mousepad. Harga barangnya misalnya 10.000. Stoknya misalnya 5. Sudah diinput, lalu klik tombol save untuk menyimpan data ke dalam entitas atau kelas barang melalui barang controller. Di save. Sudah selesai. Ini untuk formnya, kalian tinggal buat seperti ini. Jadi nanti tadi kan input klik new ya, klik new, nomor otomatis ke sini, nomor otomatis ke sini, lalu di sini panahnya balik ke sini, tanda panah yang putus-putus karena nomor otomatis yang muncul, lalu input apa? Input nama barang, input harga, input stoknya, lalu klik save kan, simpan transaksi, lalu ke mana? Ke barang controller, ke barang untuk simpannya. Silahkan kalian buat seperti biasa di sini di draw.io. Ini ya, ada banyak nih. Ada ini, ada ini, ada ini. Ini tinggal digabung-gabung aja. Nih. Ini ada returnnya.